Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Gaida. Jadi hari ini aku mau bagiin 2 resep roti Arab terbaru ya, atau patair dengan topping yang sangat gurih dan enak. Ini cocok banget buat buka puasa ataupun sarapan pagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, silakan disimak videonya dari resep awal hingga resep akhir. Dan buat teman-teman yang mau ikut gabung, silakan disubrek dulu ya dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Bahan-bahannya ada air hangat sebanyak 200 ml, kemudian ada susu powder atau susu bubuk ya teman-teman sebanyak 3 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, ada ragi 3 sendok teh. Ini sendok kecil banget sendok teh ya teman-teman, bukan sendok makan. Kemudian ada telur 2 butir, tapi saya ambil seperti biasa sedikit aja buat nanti pengoles di atas patairnya ya. Tuh kira-kira segini. Total cairan dari telur 2 butir ini kira-kira 55 ml ya teman-teman. Dan airnya tadi berapa? 200 ml. Aduk-aduk sebentar, kemudian tuangkan atau masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 3 gelas atau setara dengan 450 gram ya teman-teman. Ini gelas ukuran 250 ml. Selanjutnya diaduk-aduk dulu seperti ini pelan-pelan ya. Terus ada garam setengah sendok teh. Terus ada minyak sayur 30 ml. Kemudian diaduk-aduk seperti di video ini ya teman-teman. Diaduk-aduk dulu baru diuleni. Adonan akan terasa lunak ya, lembek teman-teman. Jadi agak lengket di tangan. Jadi wayahna kasih tepung tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Tuh seperti ini. Lalu dibolak-balik seperti ini dan akan saya uleni di bawah ya seperti ini supaya cepet ya. Kalau ada mixer mah itu lebih bagus. Cara nguleninya seperti ini aja ya teman-teman, simak di videonya kayak nyuci baju gitu. Ini saya uleni selama 10 menit ya teman-teman. Karena kepanjangan videonya jadi saya skip. Nah, setelah 10 menit ini adonan sudah mulus ya, lembut seperti ini. Kemudian saya olesi dengan minyak ya, minyak tadi sisa tadi minyak sayur, dan akan saya tutup si adonan ini biar tidak kering ya, supaya tidak kering, dan saya diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang dan lembut sekali ya. Dan sekarang akan aku kempeskan dulu. Selanjutnya di sini akan aku bagi-bagi ya menjadi berapa ya, 4 kira-kira 4 bagian ya teman-teman. Ini ditaburi tepung dulu ya biar tidak lengket di tangan, tapi jangan banyak-banyak tepungnya ya. Seikhlasnya aja gitu, tipis-tipis teman-teman. Nah, ini aku bagi 4. Terus ini akan aku gilas satu persatu ya. Ini dipipihkan dulu lebar tipis ya teman-teman. Tapi enggak tipis-tipis amat ya. Pokoknya mah sedang-sedang gitu ya, enggak tipis, enggak tebal ya. Nah, selanjutnya tadi kan ini telur sisa ya teman-teman, kita sisain sedikit. Lalu aku tambahkan dengan susu cair sebanyak 2 atau 3 sendok makan. Kemudian kita olesi di permukaannya seperti ini dengan telur dan susu cair ya. Selanjutnya ini ada keju mozzarella, kita taburi keju mozzarella seperti ini. Ini kejunya sudah ada garamnya ya. Lalu ada keju kaskafal atau kaskawan atau keju manakis ya teman-teman. Secukupnya aja. Terus ini ada paprika merah dan juga paprika hijau. Di sini saya tidak menggunakan garam karena keju-kejuannya ini sudah ada garamnya. Jika tidak ada keju kaskafal atau kaskawan ini, silahkan diganti dengan cheddar ya, boleh. Sama keju mozzarella. Selanjutnya digulung-gulung kayak mau bikin cinnamon roll. Kemudian ditutup rapi dan dipotong-potong seperti ini. Selanjutnya saya sudah siapkan loyang, dan loyangnya itu diolesi dengan minyak. Lalu kita emple-emple dulu ini si patairnya. Diemple-emple atau ditekan-tekan gitu ya teman-teman, supaya kayak tipis gitu, supaya menipis gitu ya. Tuh semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjutkan ya dengan cara yang sama seperti tadi ya teman-teman. Yang ini saya mau tak kasih sosis ya teman-teman. Sama kayak tadi ya, diolesi dulu dengan telur, terus ada kejunya, terus paprikanya, dan juga ini aku tambahkan apa namanya,
sosis ya teman-teman. Sosisnya dipotong-potong dulu, dadu kecil ya. Kemudian ya udah ditaburkan aja seperti itu, dipurulukan ya. Lalu digulung dan potong-potong sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan sosis, ini jadi lebih gurih si patairnya, lebih gurih dari pizza teman-teman. Ini enggak ada saus ya di sini, cuman ini doang ya, keju-kejuan, paprika dan ada sosis. Nah, yang terakhir ini ya teman-teman, karena suami sukanya keju putih, jadi saya tambahkan keju putih ya. Nah, ini buat dia suami ya teman-teman, soalnya dia mah sukanya keju ini ya, sama kayak tadi digulungkan ya. Kemudian dipotong-potong, udah ya seperti itu ya teman-teman. Dan ini tata di loyang ya. Kalau sudah selesai semuanya, ini akan saya diamkan ya teman-teman selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman, jangan lama-lama. 30 menit aja sudah cukup ya. Ditutup ya biar tidak kering ya. Setelah 30 menit kita lihat si patairnya sudah agak lembut dan lentur ya. Lalu akan aku olesi susu cair tadi ya sama kuning telur di atasnya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Seperti ini tuh. Selanjutnya akan saya taburi lagi keju ya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja biar tambah endul. Kemudian akan aku panggang dengan suhu 180, api bawah 12 menit, api atas 3 menit. Kalau sudah matang angkat, kalau dibiarkan nanti tutung ya teman-teman. Nah, sudah matang semuanya ya teman-teman, ini si patairnya. Nah, jadi ini mah nggak usah dioles-oles dengan butter ya teman-teman, tapi kalau mau dioles-oles dengan butter juga boleh ya. Setelah dipanggang itu kan biasanya olesi biar kinclong, kalau saya ini nggak pakai ya, tapi kalau mau pakai mah juga ya silahkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini cocok banget buat buka puasa ya. Untuk ide jualan juga boleh, bisa untuk camilan, untuk sarapan pagi, dan juga temen ngeteh di sore-sore ya, sama teh sama kopi juga itu mantul sekali teman-teman. Nah, ataupun buat ajimahan, buat acara-acara gitu ya, kedatangan tamu misalkan ya, itu juga endul sekali teman-teman. Ini rasanya tuh gurih dan rotinya empuk, lembut, lentur, pokoknya mah endul surendul. Nah, ini dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, kayak gininya. Kalau tidak ada keju kaskaval atau kaskawan, bisa diganti dengan keju cheddar dan mozzarella saja ya teman-teman. Dan ini saya tidak menambahkan garam ya, karena keju-kejuannya ini sudah ada garamnya, jadi sudah gurih gitu ya teman-teman. Apalagi ini yang pakai sosis, tambah gurih teman-teman, dan wangi sekali. Boleh cobain ya, karena ini enak banget dan cocok buat camilan, buat sarapan dan lain sebagainya. Seperti yang teman-teman lihat, ini teksturnya empuk banget, lembut ya. Tuh kan, dan wangi sekali teman-teman. Pokoknya mah untuk rasa mah tidak diragukan lagi, ini endul surendul banget, gurih nah kabina-bina ya teman-teman, gurih banget, apalagi pakai sosis. Ini lebih gurih dari pizza ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku masukkan dulu ke wadah seperti ini sebelum dihidangkan, karena ya anak-anak masih belum datang ya dari sekolah. Aku masukkan dulu ke wadah seperti ini karena ini wadahnya anti apa namanya, bukan anti melempem, anti dingin ya. Jadi kuenya ini tetap panas gitu ya, walaupun udah berjam-jam gitu ya. Ini bagus banget buat sup-supan, buat nasi, buat kue-kue dan lain sebagainya. Pokoknya mah selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Semoga kalian suka dengan patair ini. Oke, cukup sekian dulu di video kali ini, cara saya membuat patair terbaru ini yang gurih, lebih gurih dari pizza. Semoga bermanfaat, jangan lupa dicobain, dan jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan juga share ya ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Resep yang kedua, bahannya air hangat 190 ml, ada ragi 2 sendok teh, dan juga baking powder 1 sendok teh.
Kemudian ada seperempat sendok teh cuka masak atau kira-kira 10 tetes gitulah ya teman-teman. Terus ada gula pasir 1 sendok makan, terus ada susu bubuk 3 sendok teh, dan di sini ada telur ya teman-teman. Ini telurnya 1 butir, tetapi aku ambil sedikit nanti buat pengoles ya, kira-kira 1 sendok makan tuh ya, seperti ini ya teman-teman. Aku sisain seperti ini, lalu sisihkan ya, ditutup biar nggak kering. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur, lalu tambahkan garam seperempat sendok teh kira-kira ya. Terus ada terigunya 2 gelas, protein tinggi ya teman-teman, atau setara dengan 300 gram. Lalu sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, aduk-aduk sampai hingga merata gitu, tercampur lah gitu ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan butter ya teman-teman. Butternya 1 sendok makan aja ya, kira-kira 10 graman lah teman-teman. Terus aku tambahkan juga minyak sayur atau minyak goreng 2 sendok makan, atau mau butter semua boleh ya, 20 gram gitu ya, tambahkan 10 gram lagi, atau mau dicampurkan seperti ini juga boleh ya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Adonannya lunak ya teman-teman, jadi wayahna kalau ketika kita menguleni itu dikasih taburan tepung ya teman-teman, atau terigunya ya gitu teman-teman, karena nanti kan agak lengket gitu di tangan ya. Jadi wayahna ditaburi kayak gini tuh, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya, supaya ketika menguleni itu tidak lengket di tangan kita, tidak kalau bahasa Sunda mah kayak rametek gitulah ya teman-teman, nggak enak gitu pas nguleninnya. Nah ini lama-lama adonan akan kalis seperti ini yang gak lama ya cara nguleninnya, kira-kira 7-10 menitan gitulah ya teman-teman, tidak lama, tinggal tercampur aja. Terus kalau mau pakai mixer juga boleh ya. Nah ini udah kalis ya teman-teman, udah tercampur adonannya, sudah kalis mulus. Kemudian ditutup dan diamkan selama 1 jam kurang lebih. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah lemes lentur seperti ini. Lalu kasih tepung sedikit ya, atau baluri gitu supaya tidak lengket di tangan, karena ini adonan lunak. Lalu bagi-bagi adonannya sesuai selera ya, mau berapa sesuai selera, sesuai keinginan teman-teman, mau kecil mau besar gitu ya, pokoknya mah sesuai selera ya. Kemudian jangan lupa dibulet-buletin atau dibuletkeun ya, atau diapain ini teh, dironding lah gitu teman-teman, supaya mulus ya si rotinya itu, supaya mulus seperti ini. Dan ini kalau mau sama silahkan ditimbang ya, kalau saya mah ini sekeinget aku aja ya teman-teman, tidak pakai timbangan ya. Lalu ditutup ya, diamkan 5 menit. Selanjutnya siapkan loyang, olesi dengan minyak ya teman-teman. Kalau sudah 5 menit, kita ambil satu persatu dan pipihkan seperti ini tuh teman-teman. Tidak terlalu tipis ataupun tebal ya, jadi sedang-sedang saja tuh teman-teman, kayak gini ya. Ini besarnya itu seperti sebesar telapak tangan kita ya teman-teman, jadi tidak terlalu besar-besar amat ataupun kecil-kecil amat ya. Tapi kalau teman-teman suka kecil banget atau mini ya boleh ya, sesuai selera pokoknya mah. Nah ini sudah selesai, kita tata di loyang seperti ini, lalu ditutup dan biarkan 10 menit atau 15-20 menit juga boleh ya teman-teman. Nah ini setelah 10 menit, kemudian aku mau tak oles-oles dengan kuning telur yang aku sisain tadi ya. Nah kayak gini tuh teman-teman, oles-oles aja seperti ini di permukaannya ya, hingga semuanya selesai ya teman-teman. Pokoknya mah gampang banget ini ya, dan hasilnya juga nanti endul surendul ya. Lalu akan aku tusuk-tusuk dengan sendok garpu supaya tidak melendung nanti pas di open ya. Kemudian ini ada kejuannya, keju mozzarella dan keju kaskaval ya, dicampur adukan, lalu kita letakkan di atas rotinya seperti ini. Jadi ini tak kasih toppingnya seperti ini ya teman-teman, toppingnya enak banget, gurih. Lalu ini ada keju slice ya teman-teman, buat sandwich, buat hamburger itu ya. Keju slice ini endul pisan, dibuat roti patair itu teman-teman. Secukupnya aja ya, dirobek-robek seperti ini tuh secukupnya aja, jangan semuanya, asalkan ada aja. Ini gurih banget teman-teman, ini rasa cheddar ya teman-teman, cheddar pokoknya mah gurih,
dijamin teman-teman ketagihan. Lalu akan aku tambahkan juga topping ini teh paprika hijau dan paprika merah ya, dipotong-potong dadu seperti ini. Letakkan aja begini di atasnya teman-teman. Udah ya, ini dipanggang ya. Dipanggang dengan api yang bawah dulu ya teman-teman, suhu 180 derajat Celcius. Ini dipanggang kira-kira 10 menit lah yang bawahnya ya, terus yang atasnya 2 atau 3 menitan. Udah, kalau udah matang mah angkat ya teman-teman. Dan inilah penampakannya. Roti patairnya harum sekali, harum kejunya teman-teman, wangi kejunya ini, kejuannya ini wangi sekali teman-teman. Dan ini hasilnya juga cantik, terus rasanya enak, rotinya empuk lembut, pokoknya mah buat jualan juga ini cocok teman-teman. Pokoknya mah untuk apapun bisa ya teman-teman, buat nyuguhin para tamu-tamu, buat ide jualan, buat sarapan pagi, camilan, pokoknya mah buat apa aja hidangan keluarga. Oke semua teman-teman, ini endul buat sahur, buat buka puasa juga. Mantap semua teman-teman, endul surendul pokoknya mah. Tapi kalau untuk jualan harus dikemas dulu ya teman-teman, karena biar tetap tetap empuk dan lembut ya, rotinya tidak cepat kering. Dan harus ditimbang ya biar sama ya teman-teman, biar sama rata gitu ya. Dan ini mungkin kalau untuk harga mah bisa disesuaikan, bisa diatur di tempat kalian masing-masing berapa habis modalnya gitu ya. Ini rasanya jangan khawatir, enak banget, lebih endul dari pizza. Jadi ini rasanya itu ngalahin pizza teman-teman, padahal ini nggak pakai saus apapun, cuman keju doang teman-teman, tapi rasanya itu lebih endul surendul dari pizza teman-teman. Wajib dicoba pokoknya mah ya teman-teman yang ada di KSA ataupun di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada ya, dijamin kalian bakal nagih ya. Tapi di sini biasanya ya teman-teman, ini tuh populernya buat buka puasa, apalagi sekarang kan mau Ramadan ya. Ini laris banget buat buka puasa ya kalau di Arab gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin ya buat bekal sekolah anak-anak, buat camilan, buat ide jualan dan lain sebagainya. Kalaupun untuk ide jualan saya jamin pasti laris manis teman-teman, karena enak banget rasanya, lebih enak dari pizza dan pasti anak-anak juga suka. Dan ini yang tentunya mengenyangkan dan penuh gizi ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu di video kali ini cara saya membuat 2 resep patair yang enak dan gurih dengan topping keju. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen juga subscribe dan share juga. Terima kasih.